Sebelum kita masuk ke kronologisnya, aku mau menjelaskan siapa Tang Mo ini. Jadi, Tang Mo dengan nama asli Nida Pacareverapong. Ya, susah ya namanya. Dan dia ini kelahiran tanggal 13 September tahun 1984. Berarti usianya tuh sekitar 37 tahun. Dan dia ini sebelumnya juga pernah menikah bersama aktor Thailand juga yang bernama Pakin Kawalilasi. Susah banget namanya guys. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan nama Tomo, kelahiran 1986. Jadi Tang Mo sama Tono ini memiliki selisih 2 tahun. Jadi tuaan cowoknya daripada si Tang Mo ini. Nah, pernikahan mereka ini hanya bertahan selama 2 tahun saja hingga di tahun 2015 mereka ini akhirnya memutuskan untuk bercerai, tapi nggak punya anak ya guys si Tang Mo ini. Nah, kalau kalian pernah nonton filmnya Tang Mo ini yang berjudul Ghost of My Nak di tahun 2015, dan ini film cukup terkenal. Nah, siapa ini pecinta horor Thailand pasti pernah nonton film ini. Oke, jadi kita masuk ke ceritanya. Jadi pada tanggal 24 Februari tahun 2022, si Tang Mo dan keempat orang lainnya bersiap-siap meninggalkan dermaga untuk urusan undangan makan malam bersama manajernya dan ketiga orang pria. Dan lokasinya ini berada di Sungai Chao Phraya di Bangkok sana guys. Jadi mereka ini menggunakan speedboat kecil untuk melakukan perjalanan itu loh. Nah, inilah daftar ke 5 orang yang naik speedboat itu. Ada manajernya, ada asisten manajernya juga yang udah dikenal selama 20 tahun, dan juga ada pemilik bootnya, dan ada 3 orang laki-laki. Nah, di sini ibunya si Tang Mo itu tidak mengenali siapa 3 pria itu, hanya mengenali manajernya dan asistennya si Tang Mo aja. Nah, setelah itu mereka kan berangkatnya di tanggal 24 Februari ya. Nah, terus tiba-tiba pas malamnya, pas mereka balik ke dermaga, kok cuman 4 orang doang yang balik. Nah, si Tang Mo-nya ini kemana gitu. Nah, dari situlah udah mulai dicari, pencarian ke sungai-sungai itu ditelusuri guys. Bahkan yang bikin nyeseknya ya, mantan suaminya Tang Mo itu mencari si Tang Mo sampai menyusuri sungai, sampai berenang gitu demi mencari mantan istrinya. Berarti hubungan mereka tuh masih baik-baik aja, mereka berpisah secara baik gitu kan. Nah, hingga akhirnya di tanggal 26, nah tubuhnya si Tang Mo ini sudah ditemukan tapi dalam kondisi tidak bernyawa. Dan ditemukan oleh saudara laki-lakinya 1 km dari tempat dia jatuh. Tepatnya di dekat jembatan Rama 7 di provinsi Nonthaburi Barat, Laut Bangkok gitu guys. Oh, jadi di laut apa di sungai sih? Oke, di sungai guys, di sungai. Dan kalian tahu nggak sih, itu ketika ditemukan, itu tubuhnya udah kayak bukan Tang Mo lagi, udah kayak bener-bener itu bukan gara-gara tenggelam guys. Dan katanya Tang Mo ini meninggal akibat karena jatuh tenggelam dari speedboat itu. Nah, ini yang membuat aku aneh ketika aku melihat foto si Tang Mo itu kondisinya udah memprihatinkan, kayak bukan Tang Mo. Dan kalau misalkan tenggelam ya udahlah ya, pasti nggak ada bekas luka atau apa. Tapi ini bener-bener kayak pokoknya aku sampai merinding mau ngebahas gitu. Pokoknya kalian lihat aja sendiri, tapi jangan deh, nanti kalian nggak bisa tidur. Nah, yang ngebuat aku kayak kayaknya ini ada konspirasi, karena teman-temannya atau orang-orang itu yang berada di speedboat bersama Tang Mo ketika balik ke dermaga dan melaporkan kalau si Tang Mo tuh hilang, mereka tuh sama-sama tidak menunjukkan ekspresi panik atau gelisah, kayak mukanya tuh datar aja, seakan-akan kayak ya elah santai aja, memang udah di setting gitu loh guys. Nah, konon katanya nih pemilik speedboatnya itu mengatakan kalau si Tang Mo ini pergi ke belakang perahu untuk buang air. Jadi katanya si Tang Mo ini ditemenin pipis tuh di belakang speedboat itu. Nah, terus katanya karena si Tang Mo sibuk ngelihat HP terus sambil pipis, akhirnya nggak sengaja terjatuh gitu. Tapi kok bukannya langsung ditolongin, tapi mereka malah pergi gitu. Aku kurang paham nih di sini. Ya, tapi emang sih mereka semua tuh tidak menggunakan baju pelampung saat di speedboat. Ya, jadinya kalau misalkan jatuh tenggelam ya pasti susah untuk survive ke atasnya. Cuman guys, Tang Mo ini jago berenang banget guys. Jadi kayak nggak mungkin ada suatu kecurigaan di sini. Nah, makanya kita akan bahas nih kecurigaan apa nih yang kita temukan. So, aku akan bongkar bersama kalian. Oke, nanti semua sumber-sumbernya aku bakal taruh linknya di description box. Ini aku baca aja supaya
bener gitu, nggak salah tangkap gitu. Nah, yang pertama ini, mayatnya banyak luka dan tidak seperti tenggelam biasa. Ya, seperti yang aku jelaskan tadi, badannya itu bener-bener tidak menunjukkan kalau dia ini tenggelam, tapi menunjukkan dia bener-bener kayak mungkin dipukul atau dianiaya sebelum akhirnya kayak ditenggelamin gitu loh. Dan kalau kalian lihat, itu semua temen-temennya itu badannya penuh luka. Mungkin sebelum Tangmo ini akhirnya kayak tidak bernafas, Tangmo ini sempat melakukan perlawanan terhadap teman-temannya gitu, sempat berantem, makanya pada luka-luka semua kan. Yang kedua, temennya nyadar Tangmo tidak ada di boot setelah 3 jam kemudian cuy. Padahal mereka naik speedboat bukan kapal pesiar. Jadi nggak mungkin Tangmo teriak, mereka nggak sadar kecuali mereka memang budek. Ya, itu speedboat kecil banget, bahkan empet-empetan. Masa iya nggak tahu kalau temen lo kurang satu, apalagi lo cuma berlima doang. Dan kalau kalian lihat itu ada suatu video di mana di bawah speedboat itu kayak ada orang atau mungkin sesuatu yang mau naik ke atas, tapi kayak berusaha kayak disingkirin gitu loh, makanya kayak cepet gitu loh guys. Yang ketiga, Ibu Tangmo mengatakan jika Tangmo bisa berenang dan perenang yang handal. Ya, ini yang aku bilang, Tangmo ini perenang yang handal. Dan ini aneh juga sih, karena HP-nya Tangmo ini dipegang oleh manajernya. Dan foto-foto Instagram Tangmo itu tiba-tiba postingannya berkurang, terutama foto-foto Tangmo yang berenang kayak wow, ada apa ini gitu. Yang keempat, manajer Tangmo pergi ke rumah bertemu anaknya membawa mobil Tangmo setelah beberapa jam hilangnya Tangmo. Oke, for your information, karena Tangmo pernah menikah sebelumnya tapi tidak dikaruniai anak, akhirnya Tangmo ini mengangkat anak angkat gitu, yaitu anaknya si manajernya. Jadi Tangmo ini mengangkat anak dari anaknya manajernya gitu. Jadi alasannya kenapa manajernya Tangmo ini sering bolak-balik ke rumah Tangmo karena untuk menyamperi anak kandungnya gitu cenah. Yang kelima, teman-temannya tuh tidak memberi kabar keluarganya Tangmo atas kehilangan Tangmo pada malam itu. Dan ketika polisi tiba, mereka malah langsung pergi ke rumah gitu. Wah, nggak ada empatinya ya. Kalau aku jadi temennya, bener-bener temen, aku akan menelusuri sungai itu sampai pagi buta kali ya. Yang keenam, teman-teman Tangmo menolak ketika akan diwawancarai. Wah, ini udah curiga banget guys, menolak diwawancarai gitu. Lalu yang ketujuh, manajer Tangmo mengatakan bahwa Tangmo jatuh ketika ingin buang air kecil. Padahal Tangmo memakai body suit. Nah, ini body suit kayak ya ini nggak masuk akal. Dan kalau kalian tahu di speedboat itu juga ada klosetnya guys. Jadi ngapain dia susah-susah pipis sampai di belakang ujung boot gitu loh. Terus yang kedelapan, banyak luka dan lebam di tubuh teman-temannya Tangmo. Mungkin sebelum Tangmo jatuh, dia dan teman-temannya sempat berkelahi atau berselisih paham. Ini yang aku udah jelasin tadi. Yang kesembilan, Ibu Tangmo mengatakan bahwa foto Tangmo saat kejadian itu terasa seperti sedih dan kesepian karena foto di belakang boot sendirian. Nah, ini sempat ada konspirasi video terakhir Tangmo di boot itu dan katanya menunjukkan kode minta tolong gitu. Sepertinya memang Tangmo itu udah ngerasa kalau ini kayaknya teman-teman gue yang ada di speedboat ini bukan temen nih, tapi dakjal nih. Yang ke-10, temennya Tangmo ini mengatakan dia telah memanggil bantuan, tapi mereka datang dari darat. Ini temennya rada gimana sih? Dikata bantuannya itu Putri Duyung loh, langsung keluar dari air. Ya pantes ya naik mobil dulu dong dari darat, gimana sih? Yang ke-11, seorang anak kecil yang sedang memancing saat kejadian tersebut mengatakan melihat speedboatnya itu melaju dengan sangat kencang sebelum teman-temannya itu berteriak memanggil Tangmo. Oh, jadi kayak oke, kencengin ya, ntar kita teriak manggil-manggil nama Tangmo. Oh, udah di setting nih kayaknya. Lalu yang ke-12, editor Twitter mengatakan bahwa ada tubuh di bawah boot tersebut ketika sedang melaju. Nah, ini yang seperti aku bilang tadi nih, ada sesuatu nih di bawah boot mereka. Yang ke-13, teman dekat Tangmo membantu mencari Tangmo di pantai tanpa tujuan dan hanya berputar-putar. Oh, jadi cuma formalitas supaya kelihatannya bersimpati gitu. Nah, pewawancara bertanya mengapa mereka tidak menelpon manajer Tangmo untuk nanyain kira-kira di mana nih jatuhnya gitu kan. Nah, teman Tangmo itu mengatakan bahwa manajer Tangmo tidak pernah mengangkat telepon sama sekali. Yang ke-14, pewawancara bertanya kepada Kratik, manajer Tangmo Nida. Oh, manajernya bernama Kratik ya. Nah, ketika berada di kapal dari jam 1 sampai jam 3,
kenapa tidak ada yang mencari Tangmo? Nah, Kratik menjawab jika dia sedang berdoa. Nah, ini udah kejadian hilang, kenapa lo berdoa? Itu nggak ada hasilnya, kenapa lo nggak action, terjun langsung ke sungai itu untuk mencari gitu. Nah, yang ke-15, manajer Tangmo sering memakai bajunya Tangmo, barang Tangmo. Bahkan ketika diwawancarai ini, nah dia nih masih pakai bajunya Tangmo. Wah, berarti ini kayaknya manajernya ini pengen merebut hartanya Tangmo. Barang-barangnya masih dipakai, cuy. Nah, yang ke-16, jika melihat video ini ya guys, ada yang janggal nih. Jadi ada orang ini tuh kayak mau menarik pelampung perahu biasa gitu kan. Tapi gerak-geraknya tuh mencurigakan. Kayak misalkan dia tuh melihat sesuatu di dasar situ terus kayak kaget, terus kayak menghindar, kayak nggak jadi deh, nggak jadi gitu loh. Nah, mungkin dia melihat tubuh Tangmo di situ, terus dia kayak kaget. Soalnya kayak, oke, pura-pura nggak lihat gitu kali ya. Ke-17, ketika Tangmo ingin buang air kecil, dia memegang kaki temennya guys. Nah, ini contohnya gimana Tangmo waktu pipis di speedboat. Ke-18, nah yang buat mencurigakan ini, Sen ini mengatakan kalau Tangmo ini memegang kakinya, tapi kemudian sama Tangmo tuh kayak dilepasin gitu, dan kemudian Tangmo ini terjatuh. Tetapi setelah dilihat di bagian belakang boot, itu tuh udah ada pegangannya loh guys. Nah, jadi kenapa Tangmo harus memegang kaki temennya itu untuk buang air kecil padahal udah ada pegangan. Yang ke-19, Sen temennya Tangmo tidak konsisten dengan jawaban dia perihal kehilangan Tangmo. Di wawancara dia mengatakan bahwa Tangmo jatuh dan menghilang begitu saja. Tetapi di live Instagram, Sen mengatakan Tangmo melepaskan kakinya dan terjatuh. Ini bener-bener kayak linglung nih orangnya nih. Nah, yang ke-20, ada 12 jaket pelampung dan peralatan penyelaman di boot tersebut pada hari kejadian. Tetapi kenapa temennya itu tidak melemparkan pelampung itu ke Tangmo, tapi malah dibiarkan aja, gimana sih? Yang ke-21, ketika teman-teman Tangmo menunjukkan arah atau tempat tenggelam dan hilangnya Tangmo itu kepada tim penyelamat, nah mereka tuh menunjukkan arah yang saling berbeda. Ada yang nunjuk situ, ada yang nunjuk situ, kayak ini kok nggak bener gitu, nggak janjian nih, bodoh nih. Yang ke-22, kecurigaan foto yang ditunjukkan oleh manajer Tangmo berbeda dan dimanipulasi. Kratik menunjukkan foto tersebut jam 21.56 dan jika dilihat jembatannya masih hidup dan ada cahaya dari jembatan tersebut. Yang ke-23, nah tetapi rekaman CCTV menunjukkan jam 21.44 aja jembatan tersebut udah mati guys. Nah, teknisi lampu di jembatan mengatakan bahwa jembatan sekarang mati lebih awal di jam 9 malam. Nah, lampu jembatan akan hidup lebih lama sampai jam 10 malam apabila banyak kapal turis gitu. Jadi alasannya nggak masuk akal gitu loh. Ke-24, seseorang telah menganalisis suara video Tangmo di atas boot. Nah, berikut percakapannya. Nah, ada pria ngomong sama salah satu orang, bawa temenmu, Tangmo maksudnya, kesini, bawa temenmu kesini. Nah, Tangmo berbicara kepada temennya, Anda lihat betapa kerennya saya ketika saya mengikat rambut. Terus ada wanita yang ngomong sama salah satu pria di sana, sulit untuk berbicara dengan Tangmo. Nah, mungkin mereka berdua nih kong kali kong gimana caranya buat Tangmo supaya pipis di belakang boot, atau mungkin gimana lah untuk supaya Tangmo ini kayak bisa digituin lah di. Yang ke-25, kabar terbaru ibunya memaafkan yang membunuh Tangmo itu apabila diberikan kompensasi sebesar 30M. Kok ibunya malah minta uang, bukannya malah minta si pelaku di penjara dihukum seberat-beratnya. Oke. Nah, yang ke-26, ternyata guys kompensasinya tuh bukan 30 miliar, tetapi 30 juta baht atau sekitar 13 miliar rupiah. Yang ke-27, dikutip dari akun @weongdebracket bahwa ibu Tangmo tidak mempunyai pengacara. Teman-teman Tangmo mempunyai pengacara dengan strategi yang hebat. Ibu Tangmo ingin uang dan kata manis. Teman-teman Tangmo mempunyai uang dan kekuasaan polisi. Oh, jadi teman-teman yang terlibat di speedboat itu, mereka tuh punya jabatan, punya uang, punya kekuasaan. Jadi kalau misalkan dihukum, ya pasti bakal kalah ibunya Tangmo karena nggak punya apa-apa gitu. Wah, jadi memang apakah hukum Thailand sama seperti hukum di Indonesia kayak tajam di bawah tumpul di atas? Yang ke-28, ibunya Tangmo tidak dekat dengan Tangmo dan tidak membesarkan Tangmo.
Tangmo itu dekat dengan ayahnya guys. Namun setelah ayahnya meninggal, Tangmo kembali lagi tinggal bersama ibunya. By the way, ralat ya guys, jadi mereka ini belum ada yang dijadikan fix tersangkanya siapa, tapi polisi ini dalam tahap proses penyelidikan lebih lanjut. Dan yang pasti para tersangka yang diduga-duga atau enggak teman-temannya Tangmo yang berada di speedboat itu udah meminta maaf kepada ibunya Tangmo sampai bersujud, sampai berlutut. Tapi ibunya hanya saja tidak memaafkan satu orang, yaitu manajernya Tangmo yang which is sudah lama banget sama Tangmo gitu. Ya memang sih dari permintaan maaf, dari cara ngomongnya manajernya itu aja udah kelihatan gak tulus, kayak santai aja gitu loh. Ini tuh kayak kasusnya Mirna Cyanida guys, kurang lebih kayak gak mengakui kesalahan gitu loh guys. Dan ini yang lebih parahnya lagi ya, nah ibunya tuh ngomong, kenapa lo gak bisa nyelamatin Tangmo gitu, anak gue. Nah si manajernya tuh jawab, aku tidak bisa berenang. Itu bohong guys, padahal dia ini jago renang. Dan di Instagramnya dia tuh renang, bisa renang. Kayak what, ini fix deh, udah bohongnya tuh nggak masuk akal. Udah ada buktinya lo bisa berenang coy. Nah guys, ini adalah spekulasi dari semua netizen. Nah ini tuh merupakan pembunuhan berencana oleh manajernya. Karena seperti yang aku katakan tadi, itu anak yang diadopsi Tangmo itu adalah anak kandung manajernya Tangmo dan sudah menjadi pewaris tunggal kekayaan Tangmo. Yang mana jika Tangmo meninggal, tidak mungkin anak kecil bisa ngatur uangan dong, bisa ngatur itu warisan. Dan pada akhirnya oleh siapa uang atau warisan tersebut akan dipegang? Ya, oleh ibunya sendiri alias manajernya Tangmo gitu. Nah mungkin bisa aja rencana ini dibantu oleh teman-temannya manajernya yang berada di speedboat itu. Nah terus ini ada beberapa observasi nih guys. Nah yang pertama, di pinggir boot ada bekas cairan merah tapi nggak kental kayak darah gitu, bukan. Nah yang kedua, boot yang tadinya punya 2 pelampung saat pergi, kenapa pas balik pelampungnya tinggal 1? Nah yang ketiga, dilihat dari CCTV dengan penangkap suhu, terlihat ada suhu keluar dari bawah boot. Bisa jadi itu tubuhnya Tangmo di bawah boot, tapi teman dan manajernya tidak komentar apa-apa. Nah yang keempat, setelah kejadian, baling-baling perahu sepertinya dicopot. Mungkin untuk menghilangkan barang bukti atau mungkin ada sisa-sisa darah, I don't know. Nah yang kelima, saat diteliti hanya ada 1 gelas yang dituangkan wine. Dan itu gelasnya Tangmo. Apa artinya mereka ini sudah sengaja membuat Tangmo mabuk? Nah kalau orang mabuk kan pastinya tidak bisa berenang. Nah yang keenam, boot terpantau CCTV di malam saat Tangmo diperkirakan menghilang, terlihat melaju dengan sangat cepat seperti yang aku bilang tadi. Padahal saat itu mereka mengatakan sedang mencari Tangmo. Kalau yang namanya cari, ya pelan-pelan dilihat tuh sampai pakai mata gitu kan. Bukannya malah cepet-cepet. Nah yang ketujuh, setelah kejadian, teman-teman lakinya Tangmo ini langsung pada ganti baju. Nah awalnya bajunya tuh kayak compang-camping seperti abis ditarik gitu. Nah ada bekas cakaran atau goresan di tangan mereka semua seperti yang aku katakan tadi. Lalu selanjutnya, saat ditemukan Tangmo masih berpakaian lengkap, artinya ada kemungkinan Tangmo tidak pipis. Karena seperti yang aku bilang tadi, Tangmo tuh bajunya kayak gitu, jadi gimana ngelepasnya gitu loh. By the way, ada sekilas info nih guys, Tangmo ini mendaftarkan anak adopsinya, which is anak kandung dari manajernya Tangmo ini, sebagai pewaris tunggal kekayaan. Nah, Tangmo ini punya asuransi kematian sebesar kurang lebih 450 juta rupiah. Jadi kayak lumayan banget kalau cair ya nggak sih? Nah terus yang bikin curiga nih, ada yang mengatakan manajer Tangmo di hari itu tiba-tiba merubah jadwal Tangmo untuk ikut mini party di boot dengan seorang VVIP. Wow, apakah Tangmo sengaja dijual gitu sama tamu VVIP? Nah sampai saat ini VVIP tersebut bahkan tidak diketahui siapa karena ditutupi beritanya oleh teman manajernya. Nah, tapi yang pasti VVIP ini adalah orang yang berpengaruh di Thailand. Wow, apakah seorang pejabat, pemerintahan, atau anggota apa? We never know, guys. Kayaknya segitu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Mungkin ini lengkap atau enggak, aku juga nggak tahu. Dan aku nggak tahu ini durasinya bakal sepanjang apa. Nah, kalau misalkan ada info yang mungkin aku lewatin atau yang salah, kalian bisa benerin di komen bawah. Nanti kita bakal sharing sama-sama. Oke, dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh kalian. Dan semoga Tangmo ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Dan semoga para pelaku ini berikan hukuman yang seberat-beratnya, yang setimpal, tidak ada itu dibayar pakai duit ya hukum ya. Semoga hukum Thailand
nggak sama seperti di Konoha ya. Dan thank you so much for watching and I'll see you in next video. Bye!